yang saya hormati teman-teman semuanya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita semuanya hadir, bisa menyimak, bisa melaksanakan tasyakuran khatmil Quran. Semoga tambah barokah, tambah baik, dan yang lain semoga oleh Allah dimudahkan menghafal dan mempelajari Al-Quran. Tetap semangat di jalur Al-Quran. Semoga kita semuanya kelak mendapatkan syafaatnya Al-Quran. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman semuanya yang dirahmati Allah, kita semua oleh Rasul disuruh bersungguh-sungguh menjaga hafalan Al-Quran. Disebutkan di hadis Kanjeng Nabi Muhammad SAW, ta'ahadu hadal Quran fawalladhi nafsum Muhammadin biyadih lahuwa asyadu tafallutan minal ibili fi ukuliha, rawahu Muslim. Jadi saking cepatnya lupa itu diibaratkan cek luweh gampang merujute timbang unta sing ditaleni. Sedangkan Al-Quran iki lali iki kadang-kadang gak kroso, mergo akeh kegiatan terus gak deres, tiba-tiba hilang hafalan. Sebegitu juga dengan lancar. Lancar itu sebenarnya juga nggak terasa. Jadi tugasnya adewe iki setoran, berusaha sungguh-sungguh, engko sekirane wani semaan, nanti tiba-tiba lancar. Alhamdulillah. Jangan takut gak lancar, tapi takutlah apabila kita sudah nggak mau setoran, sudah nggak mau semaan. Karena hafalan tanpa semaan itu seperti jatuh cinta tanpa nikah. Karena nikahan itu ibaratnya sebuah ikatan untuk menjaga, betul nggak kira-kira? Jadi bagaimana kita akan menjaga Al-Quran kalau kita ini nggak mau semaan? Dan tidak ada istilah semaan siri atau hafalan siri itu nggak ada. Yang betul orang ikhlas itu ya ketika sendiri, ya gelem ngaji, ketika dengan teman-temannya juga mau semaan. Menjaga sholawat itu kita sholawatan, menjaga tauhid kita tahlilan, menjaga Al-Quran semaan, dan menjaga kamu nikahan kan. Genah sampai niki penghafal Al-Quran ini calon-calon pasangan yang ideal. Karena Al-Quran saja dijaga, apalagi kamu ngono judulnya. Terus tidak mudah melupakan. Karena orang-orang menghafal Al-Quran itu dituntut untuk selalu ingat. Beda orang yang nggak menghafal Al-Quran. Dia mungkin kenal kamu terus dilupakan. Ya. Untuk menghafal Al-Quran ini adalah suatu jihad shokir atau perang kecil, dan menjaganya itu adalah jihad kabir atau perang besar. Maka butuh keistiqomahan. Jadi lek wis khatam jangan lalai. Bahkan jadikanlah Al-Quran itu sebagai wiritan kita, sebagai torekoh kita. Cukup kita torekohnya Al-Quran. Dawuhnya Mbah Arwani itu jangan sampai Al-Quran hanya dibuat musabakoh. Itu saking hati-hatinya Mbah Yai Arwani. Itu dari Mbah Munawir Rabiah. Itu dalam artian itu biar untuk menjaga hati kita, jangan sampai hanya untuk
bahasanya untuk mencari dunia. Bahkan niatkanlah Al-Quran ini untuk mencari akhirat. Yang disebutkan Kanjeng Nabi bahwasanya syafaatul Quran mani'atum minal adab. Syafaat Al-Quran itu mencegah dari adab. Dan ini suatu bentuk bersyukur kepada Allah. Siapa yang tidak bersyukur dengan sesuatu yang sedikit, maka dia tidak akan bisa bersyukur dengan sesuatu yang banyak. Alhamdulillah, seberapa hafalan sampean, itu sampean syukuri, sampean terus. Nanti akan bertambah sendiri. Dan banyak sekali contohnya, teman-teman saya dulu di Lirboyo, itu nggak ingin menghafal Al-Quran. Itu karena sudah tamat binador, bacaannya bagus, enak bacaannya, sudah ngerti tajwid, terus kemudian hafal buku persiapan itu. Ternyata dia itu ketagihan, seneng. Akhirnya dia harus melanjutkan juz 1. Itu banyak sekali kejadian. Jadi kalau sesuatu yang berawal dari hati, senang, dia pasti akan bertahan. Berawal dari cinta, betapapun cobaannya dia akan selalu bertahan. Dan siapa yang tidak kenal, dia tidak akan sayang. Maka di situ kita harus selalu berusaha bersungguh-sungguh mengenal Al-Quran dalam segi bacaannya, mungkin dalam segi lagunya, dalam segi maknanya, sampai kita betul-betul cinta terhadap Al-Quran. Dan tidak ada sesuatu yang lebih enak didengar nanti di surga itu kecuali kita mendengarkan Al-Quran. Jadi ada yang dunia iki wis latihan jadi ahli surga. Jadi kok enek wong ngrungu Al-Quran gak petek seneng, mungkin sok neng kono salah alamat neng surga. Jadi muga-muga dhewe kabeh saiki neng dunia wis nyaman dengan Al-Quran. Seneng ya. Jangan menunggu kita sempat baru mengaji, tapi sempatkanlah untuk waktu mengaji. Karena di dunia ini tempatnya sibuk, dan sibuk itu adalah palsu. Yang ada hanyalah prioritas. Sampai prioritasnya piye neng dunia ini ya. Dan jadikan Al-Quran ini sebagai hiburan. Orang-orang yang sudah senang hafalannya, healing yang indah adalah ketika hafalan sampean ini mapan atau lancar. Sampean dolan nang endi? Kok hafalanmu ruwet? Mulih kok dolan ruwet. Usume tahun baru sampean dolan macak nang pantai, ke awakmu jomblo nang kono. Tersiksa apa terhibur? Jujur awakmu nang kono melihat tanda-tanda kebesaran Allah atau awakmu nenes? Bahkan bisa jadi kamu dicurigai copet neng kono. Kelimpang-kelimpung dewe. Alhamdulillah. Maka hiduplah jomblo. Pertahankan jomblomu sampai jenjang pernikahan yang penuh dengan kebahagiaan. Jomblo bukan karena engkau tidak laku, karena Allah akan memilihkan pasangan yang lebih pantas untukmu. Berjudulnya. Bisa jadi engkau perhatianmu sekarang ini pas dengan Al-Quran. Karena termasuk cobaan yang besar ketika orang menghafal Al-Quran sudah terkena virus asmara. Wis angel. Iki ling-lingan. Soalnya pas ndres ora sing ketok dudu ayate. Cerai ini bocah iki lho. Ngono. Cintai orang yang kau cintai itu sepantasnya saja, biasa saja. Memang wong ki memang ngono ya. Wong ki kabeh duwe ati. Mesti duwe seneng. Tapi jagalah cintamu itu sepantasnya saja, jangan terlalu berlebihan. Bisa jadi suatu ketika engkau membencinya. Dan bencilah seseorang itu sepantasnya saja, sewajarnya saja. Bisa jadi engkau nanti mencintainya. Iya, gila. Dan cukup rindu dan cintamu
hadiahkan kepadanya dengan melalui doa saja. Dan jangan sampai karena cintamu kepada seseorang itu menjauhkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran itu juga bisa berkah di dunia ini, mencerahkan pikiran kita, pemberkah hidup kita, juga sebagai penyeimbang hidup kita. Dalam artian ini, adewe iki gak usah ngenteni apik untuk mengaji Al-Quran. Adewe iki gak iso dadi wong sempurna. Bahkan kita itu hanya bisa belajar menjadi baik, lebih baik, berusaha menjadi baik. Ketika kita disibukkan hal yang positif, maka kita akan diselamatkan sesuatu yang negatif. Isane mek ngono tok. Jadi sibukkan hari-hari kita dengan sesuatu yang bermanfaat, yang positif. Semoga kita semua oleh Allah diberikan pertolongan, bisa istiqomah, semuanya dimudahkan oleh Allah menghafalkan, mengamalkan Al-Quran, dan kelak kita semuanya mendapatkan syafaatnya Al-Quran. Amin amin rabbal alamin. Al-Fatihah.